Beberapa orang itu memang konsep sakitnya itu dia akan percaya ini kerjaan jin, makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Ya, memang ngubah itu kemudian butuh waktu. Butuh waktu. Gini, dalam penelitian Dr. Diki, penyakit pada manusia itu 10% penyebabnya adalah fisik. Kecelakaan, kena zat kimia atau luka, itu fisik. 15% karena faktor psikis. Bukan, sosial. Faktor sosial, bertengkar sama keluarga, bertengkar sama pacar, bertengkar sama ini. Walaupun ujung-ujungnya dia melukai fisik, tetapi asalnya sekali karena faktor sosial itu. Bertengkar sama teman di kantor, kemudian marah-marah, pulang dari kantor marah-marah, ngebut, kecelakaan. Memang dia kecelakaan, tapi awalnya adalah faktor pikiran, pertengkaran, hubungan sosial. Ada lagi faktor psikis, stres, kecemasan. Ya, jadi karena stres, kecemasan, kemudian dia jadi mikir, tidak konsentrasi di jalan, gitu, tabrakan, gitu. Ya, jadi kecelakaannya memang fungsi fisik, tapi ada faktor psikis di situ. Nggak bisa tidur, sehingga gara-gara nggak bisa tidur, tubuh menjadi terganggu. Nah, yang satu lagi 50% karena faktor spiritual. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi sebenarnya kan tanpa menggunakan jasa seseorang, guru spiritual atau apapun namanya, mata kolbu kita, mata hati kita itu kan sebenarnya bisa buka dengan sendiri kan, nggak perlu kemudian pakai jasa yang 5 juta, 6 juta, 7 juta, kayak gitu loh maksudnya, Pak. Iya, kebanyakan orang pinginnya instan, itu masalahnya. Kebanyakan orang pinginnya instan, padahal hidup kita, perjalanan kita menemukan suka duka, melewati suka duka kehidupan ini adalah proses pembelajaran itu penempaan supaya kita terasah, untuk mata batin kita terbuka, itu penempaannya. Cuman kan banyak orang nggak mau melewati suka duka itu. Suka duka misalnya, ketika mengalami suka kan pasti berkah. Bisa nggak melihat bencana di balik berkah itu? Atau ketika dia mengalami duka, itu bencana, bisa nggak melihat berkah di balik bencana itu? Nah, kebanyakan orang kan ketika sukacita lupa waspada. Ketika duka cita lupa eling. Ajaran eling dan waspada itu ajaran untuk membangkitkan mata ketiga, mata kalbu. Artinya percuma ketika kemudian kamu bisa melihat cahaya, tapi nggak bisa melihat makna dari sebuah peristiwa gitu. Iya. Okay. Padahal yang dimaksud melihat cahaya itu kan, kalau kita melihat cahaya berarti kan kita melihat apa yang tak terlihat. Tanpa ada cahaya kan gelap. Benar. Dengan adanya cahaya berarti kita bisa melihat yang tak terlihat. Hakikat di balik semua peristiwa itu. Kan itu yang terpenting. Ya. Kan kita hidup ini kan berjalan bersama setiap peristiwa. Ya, kalau kita bisa melihat hakikat, melihat makna, melihat manfaat dari setiap peristiwa, kan kita akan terbebas dari guncangan-guncangan. Ya, ada kendala sedikit nggak terguncang. Yeah. Maaf. Itulah fungsi dari kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ya. Makanya yang selama ini saya lakukan lewat ngobrol sama Mas Hendra, lewat video YouTube yang saya bikin, itu kan membuat mereka tanpa mereka sadari untuk mereka terbangkitkan kemampuan mata ketiga mereka. Dan free. Ya. Mata ketiga mereka untuk melihat makna di balik semua itu. Iya. Ya. Jadi yang jadi problem tuh karena mereka pengennya instan. Padahal justru lewat luka, lewat penderitaan, disitulah kemudian sebenarnya cara semesta untuk membuka mata hati kita. Bener. Gitu ya, Pak Wen ya. Benar. Nah, di dalam kita kan ada hati nurani.
Jadi hati nurani itu membuat kita bisa melihat yang tak terlihat. Nah, dia akan terbuka kalau ada luka. Tapi sayangnya yang begitu kita ada luka, menderita oleh kehidupan, kita tutupinnya dengan ego. Jadi dia nggak sempat keluar jadinya. Gitu. Jadi harapannya adalah belajar untuk bicara dengan hati nurani kita. Nah itu yang selalu saya ini. Saya banyak menemani orang-orang yang selalu itu. Lama-lama dia terbiasa, Mas Hendra. Terbiasa melihat makna di balik peristiwa itu. Saya nggak melakukan apa-apa. Tidak dalam bentuk prosesi ini, prosesi itu, enggak. Ya. Akhirnya kan orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menghikmai setiap peristiwa yang dialami. Nah, kira-kira ya. Itu yang terpenting dalam hidup kita, Mas Hendra. Dan itu harus dilatih karena Oh, itu ya. skill gitu ya. Nggak bisa cukup duduk di depan guru ya dan lakukan sesuatu, bayar gitu ya, terus dibuka gitu, kayaknya nggak ini deh ya. Dulu saya juga waktu SMA, waktu kecil itu memang membayangkan hal seperti itu, Mas Hendra. Wah, asik ya kalau bisa melihat begini. Tapi ternyata enggak. Setelah saya mengalami prosesnya, saya sadar. Saya bisa begini karena mengikuti pelajaran langsung dari alam. Kan kita tahu, pengalaman adalah guru sejati. Benar. Nah, bagaimana pengalaman hidup kita, peristiwa-peristiwa hidup kita petik hikmahnya, belajar di situ. Learning by doing. Guru sejati itu kan pengalaman. Ya. Ya, jadi selama ini kita sudah dikasih banyak pengalaman. Tapi kenapa nggak bertanya pada guru sejati yang ada di pengalaman itu? Misalnya kita kena gagal. Coba bicara sama dia. Wahai kegagalan, apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Gitu misalnya. Misalnya kita dipecat dari perusahaan. Wahai pemecatan, apa yang kau ingin lakukan kepadaku? Tapi biasanya yang kita lakukan kan marah. Iya. Dipecat, fight or flight, ego. Ya kalau sudah ego, gimana kita menemukan hakikat di situ? Padahal jangan-jangan kita dipecat untuk dilindungi. Nah ini penting. Banyak yang nggak sadar di titik itu, Pak Wayan. Saya dulu gini, saya dulu pernah melamar di sebuah rumah sakit, Mas Hendra. Senang saya. Akhirnya saya kerja di rumah sakit besar, bukan lagi di klinik kecil. Apalagi saya sudah ngajar di situ juga, di rumah sakit itu. Kemudian saya berdoa malamnya. Berdoa malamnya, 99% saya akan diterima. Tapi saya berdoa malamnya. Tuhan, kalau seandainya saya akan jadi lebih baik di sana, mohon dibantu saya diterima. Kalau tidak, mohon dibantu saya gagal. Padahal pikiran sadar saya sangat ingin di situ. Kenapa? Malam itu saya langsung beli jas baru, dasi baru. Kapan besoknya kan kerja di situ. Sudah prepare ya? Ya, tapi malamnya saya mempercayakan kepada yang lebih kuasa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak diterima. Setelah nggak diterima, saya kecewa. Enggak. Oh, berarti ada sesuatu nih. Dan benar, sekian beberapa bulan kemudian, rumah sakit itu bangkrut dan tutup. Jadi saya diselamatkan. Keren. Gitu. Pak, dari mata kolbi tadi, membuka mata kolbu atau membuka mata batin, mata hati, nanti dilanjutin sama Mas Rozi ya. Cuman aku ada sedikit ya, karena kita bikin konten seperti ini itu kan harapannya kan memberikan solusi bagi problematika hidupnya teman-teman gitu. Ternyata problemnya teman-teman tuh macam-macam. Ada salah satunya yang dia itu kayak sakit sembuh, merasa dirinya tuh diserang, merasa dirinya diserang oleh gaib, merasa ingin dinikahi sama jin, merasa diganggu sama jin dan lain sebagainya gitu. Dan ini nggak sembuh-sembuh, Pak. Udah keliling ya, ikut sesi ini, sesi itu, masih aja nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, bagaimana Guru Wayan, Dokter Wayan melihat hal ini gitu? Kalau misalnya memang si teman kita ini benar-benar bisa pengen sembuh, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dari waktu saya kuliah sudah diajarkan konsep sehat sakit, Mas Hendra. Konsep sehat sakit itu berbeda-beda. Orang desa, orang kota, orang modern, orang gini beda-beda. Beberapa orang itu memang konsep sakitnya itu dia akan percaya ini
kerjaan jin, makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Ya, memang ngubah itu kemudian butuh waktu. Butuh waktu. Gini, dalam penelitian Dr. Diki, penyakit pada manusia itu 10% penyebabnya adalah fisik. Kecelakaan, kena zat kimia atau luka, itu fisik. 15% karena faktor psikis. Bukan, sosial. Faktor sosial, bertengkar sama keluarga, bertengkar sama pacar, bertengkar sama ini. Walaupun ujung-ujungnya dia melukai fisik, tetapi asalnya sekali karena faktor sosial itu. Bertengkar sama teman di kantor, kemudian marah-marah, pulang dari kantor marah-marah, ngebut, kecelakaan. Memang dia kecelakaan, tapi awalnya adalah faktor pikiran, pertengkaran, hubungan sosial. Ada lagi faktor psikis, stres, kecemasan. Ya, jadi karena stres, kecemasan, kemudian dia jadi mikir, tidak konsentrasi di jalan, gitu, tabrakan, gitu. Ya, jadi kecelakaannya memang fungsi fisik, tapi ada faktor psikis di situ. Nggak bisa tidur, sehingga gara-gara nggak bisa tidur, tubuh menjadi terganggu. Nah, yang satu lagi 50% karena faktor spiritual. Spiritual itu artinya apa? Ada semangatnya yang hilang, ada kesadarannya yang kurang, itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan yang disebut tadi. Hubungannya dengan apa? Ada klinik, ada jin, ada hantu, semua nggak ada. Nah, sebenarnya itu tergantung bagaimana orang itu dibesarkan tentang doktrin kesehatan dari kecil. Sama dengan di Bali misalnya, Mas Hendra. Sering dikatakan orang sakit ini, sakit itu, di dokter nggak ketemu, lalu dikatakan dia kena leak. Akhirnya leak jadi bermasalah, padahal leak itu ilmu tingkat tinggi untuk kebenaran. Namanya Dharma Pengleakan, itu ilmu pembebasan jiwa. Leak itu pembebasan jiwa. Leak itu linggih aksara namanya. Ya, kalau derajatnya leak akhirnya turun ya. Derajatnya leak jadi turun. Dikambing hitamkan itu. Penyakiti gitu. Padahal itu ilmu ajaran tingkat tinggi. Ajaran pembebasan jiwa. Ya. Nah, tapi bahwa kemudian kita mempelajari diri kita bisa nyakitin orang lain dengan kemampuan berpikir kita, itu nggak usah belajar. Nyakitin orang tuh nggak usah belajar. Senyum sinis saja sama orang sudah sakit hati. Dengar. Caci maki aja orang itu udah sakit hati, nggak bisa tidur. Jadi nyakitin orang tuh nggak usah belajar. Marahin aja orang sembarangan, sakit hati langsung orang itu, nggak bisa tidur gitu. Ya, ada orang sampai bisa mati, bunuh diri gara-gara apa? Diputusin aja pacarnya. Jadi untuk nyakitin orang tuh nggak perlu ilmu-ilmu gaib kok. Nggak perlu ilmu gaib. Saya bisa nyakitin Mas Hendra sekarang. Karena Mas Hendra percaya sama saya, Mas Hendra, kasih dong saya pinjam uang 100 juta untuk bangunan ini. Habis itu saya nggak pernah bisa dihubungi Mas Hendra. Sakit hati Mas Hendra. Utangnya nggak kebayar gitu kan. Kan banyak orang sakit hati gara-gara uangnya jadi jaminan gitu. Nah, artinya nyakitin orang nggak usah belajar. Jadi nggak perlu ilmu gaib. Ngapain juga belajar ilmu gaib hanya untuk nyakitin orang? Ngeracunin orang itu juga nggak perlu ilmu gaib zaman sekarang kan. Ini menarik nih, nyambung tentang statementnya Guru Wayang. Bahwa ketika seseorang misalnya terkait dengan piutang tadi ya, misalnya haknya diambil orang lain, terus kemudian nggak dikembalikan, nggak dibayar-bayar, tapi justru dia bisa stay di penerimaan, ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, vibrasinya sudah kembali pulih, selaras lagi, tidak kekurangan, nggak nagih-nagih lagi gitu. Banyak yang naik level gara-gara kasus seperti itu. Saya melihat banyak terjadi kejadian kayak gitu, Pak. Seolah-olah itu memang orang yang memang mau naik derajat tuh memang harus dibegitukan dulu gitu untuk menyiapkan wadahnya dan mesin tubuhnya gitu. Responnya Pak Wayan gimana? Ya, ada orang les bayarnya cuma 100.000 sebulan. Ilmunya mungkin nggak banyak. Ada orang les di perusahaan besar, di tempat les yang sangat bagus,
bayarnya mungkin jutaan setahun, puluhan juta setahun gitu. Jadi ada orang kuliah di fakultas biasa, bayarannya sedikit. Kalau di kedokteran bayarannya mahal. Artinya apa? Banyak orang belajar dengan biaya-biaya seperti itu. Ada orang belajar bagaimana supaya tidak mudah ditipu, tapi dia bayar ilmunya dengan ditipu lebih dulu. Ada yang ditipu begitu kan? Korban. Nah, jadi semua orang akan mengalami itu. Nah, ketika dia sadar, oh, aku ketipu nih. Tapi aku belajar ditipu dengan biaya sekian. Ada orang juga belajar untuk bebas dari penipuan dengan biaya yang lebih murah. Misalnya apa? Mengamati video-video di TikTok tentang penipuan. Oh, aku mencegah diriku terhindar dari ini. Dia bayarnya murah. Tapi selama ini kan banyak orang sudah sering mendengar video-video di TikTok, di YouTube, di Ngaji Roso dan sebagainya, tapi tetap aja mudah ditipu. Kenapa? Karena terlalu suka iming-iming yang instan. Itu. Nah, jadi salah nggak salah, cuman itu akan menjadi biaya yang cukup besar untuk belajar hati-hati. Belajar non formal, Pak. Ya, jadi hidup ini tentang belajar berhati-hati memilih jalan. Setiap jalan itu kan pilihan. Setiap pilihan itu akan mengandung biaya. Kalau belajar kayak tadi, misalnya belajar ilmu bijaksana, menghidupkan mata ketiga, ada yang bayar, ada yang gratis. Ada beberapa orang yang, ini gratisan kayaknya nggak ada apa-apa deh. Ada yang begitu. Ada yang memilih, oh ini kalau bayarnya mahal, ini pasti dijamin talk chair. Kan ada harga, ada kualitas, ada yang begitu nilainya. Kayak ada juga yang mendorong murid-murid itu semakin mahal kau keluarin uang, semakin besar karma yang sudah kau tebus, gitu juga. Gitu. Semakin top chair gitu. Karena itu hanya pertukaran energi aja, gitu kan. Ya macam-macam lah ya, hal-hal kayak gitu. Tapi kan yang lebih penting lagi kan bagaimanapun juga kita harus meluruskan gitu ya, dimaksud dengan membuka mata batin, mata kolbu itu yang bagaimana itu harus clear dulu gitu kan. Ya. Kalau dari versi saya, karena saya orang yang pragmatis, tipe pragmatis itu artinya tipe yang memilih sesuatu yang bermanfaat. Saya akan memilih untuk bicara tentang mata ketiga itu, seperti misalnya cakra ajna gitu, adalah membuka kemampuan kita untuk melihat berkah di balik bencana atau bencana di balik berkah, sehingga kita selalu menjadi eling dan waspada. Ketika ada orang baik, kita waspada, jangan-jangan ada sesuatu nih. Tapi tidak menjadi paranoid, tidak menjadi penuh curiga, hanya menjadi lebih waspada aja. Ya, tiba-tiba jarang ketemu, tiba-tiba tumben ketemu, ada apa nih? Gitu. Atau ada yang menawarkan kita sesuatu yang membuat kita akan, oh nanti kamu dapat perusahaan begini, nanti begini penghasilannya. Ya, kalau kita waspada, ya kita nggak kena. Gitu. Lebih bagus sih bagi saya. Tapi bagi orang lain ya memang ada orang memang menyukai bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Hidup kita terlalu singkat. Ngapain juga harus belajar melihat makhluk-makhluk seperti itu. Nanti juga begitu kita mati, kita bagian dari makhluk-makhluk tak terlihat. Tapi aja nggak belajar, lihat terus tiap Iya. Oh iya Pak. Ya. Ini kan kita kan sering susah membedakan Pak antara kadang kan di benak kita ini apa Mas? Apakah ini itu sebuah intuisi ataukah sebuah imajinasi? Itu kan kita nggak tahu. Nah, cara membedakan dua hal tersebut itu seperti apa Pak? Kalau imajinasi kan datang dari pikiran sadar kita yang mencoba menghayalkan sesuatu. Mengimajinasikan. Jadi dia datang dari pikiran sadar. Itu kalau imajinasi. Nah, kalau intuisi, dia nggak dipikirin, tahu-tahu muncul sesuatu. Muncul seperti insight. Kok kayaknya begini, kok kayaknya begini. Spontan gitu Pak. Spontan. Nah, pikiran sadar yang bertanya biasanya. Ini kenapa saya muncul begini ya? Nah, pikiran sadar bertanya. Beda kalau imajinasi, pikiran sadar yang membangun. Membangun visualisasi, membangun imajinasi. Aku membayangkan diriku ada di sini. Nah, itu contoh imajinasi. Tapi kalau intuisi, insight, itu datang dari kecerdasan jiwa kita. Ya, pikiran sadar menangkap itu, kemudian aku tadi ngapain begini ya? Gitu.
Ya, seperti mimpi lah. Kalau mimpi itu kan bukan dibuat oleh pikiran sadar kita, karena kita tertidur kan. Berarti beda dengan halusinasi, Pak. Memang Oh, beda lagi. Kalau halusinasi, kita merasa melihat sesuatu. Merasa. Halusinasi visual, kita merasa melihat sesuatu. Halusinasi auditorik namanya, kita merasa mendengar sesuatu. Tapi orang lain nggak dengar. Terus gimana caranya kita mempercayai, misal kita ada intuisi gitu, Pak? Apakah kita langsung harus percaya atau memang kita harus meraba-raba dulu? Nah, tetap pakai akal sehat kita untuk membuktikan. Pegang itu intuisi sebagai sebuah informasi yang datang entah dari mana, tapi mungkin datang dari jiwa kita. Tapi itu kemudian jadikan manfaat. Nah, contoh misalnya ini, ketika Newton duduk di bawah pohon apel, dia terinspirasi oleh sebuah insight tentang gravitasi. Ketika Archimedes berendam di bak mandi, sabunnya jatuh, di situ dia ketemu sebuah ilmu tentang hukum Archimedes, hukum tekanan air. Ya. Nah, atau mungkin seperti Elias Howe. Elias Howe ketika tidur, dia bermimpi ditangkap oleh penduduk pedalaman untuk dijadikan korban. Dan ketika dia mau ditusuk dengan tombak, dia melihat ujung tombak yang tajam itu ada lubangnya. Dan tiba-tiba dia terbangun. Itu sebuah solusi ternyata ketika dia ingin menciptakan sebuah mesin jarit. Karena kalau mesin jarit, jarumnya tetap di pangkal, nggak bisa masuk benangnya. Tapi dia menciptakan jarum yang ujungnya itu yang tajam ada lubangnya. Persis seperti mimpi yang dia lihat. Itu contoh bagaimana insight, intuisi yang datang lewat mimpi dipakai oleh orang itu untuk membangun kehidupan. Berarti intuisi itu bisa dikaitkan dengan mimpi juga, Pak, ya? Bisa. Jadi ada mimpi dalam kondisi kita sadar, ada intuisi yang hadir dalam kondisi kita bermimpi. Makanya ada yang seven consciousness itu. Ada deep sleep consciousness, ada orang mengalami kesadaran walaupun dia dalam kondisi mimpi yang dalam, dia sadar dirinya tidur lelap gitu. Atau saya bilang deep sleep ya, tidur lelap, kesadaran dalam tidur lelap. Ada yang dream consciousness, dia mimpi dalam, dia sadar dalam kondisi bermimpi. Ada yang awake consciousness. Nah, jadi dalam kondisi sadar ini dia mengalami kesadaran. Sadar pada apa kata orang, sadar dirinya ditipu, sadar dirinya diiming-imingi, itu dalam kondisi sadar. Tapi kan ada banyak orang yang dalam kondisi sadar nggak sadar dirinya mau ditipu. Misalnya nih, ditelepon sama penipu, kemudian mau dikirimin uang, lalu dia transfer, tiba-tiba yang hilang uangnya gitu. Dia dalam kondisi sadar tetapi tertipu. Tapi ada orang yang dalam kondisi mimpi pun dia mengalami kesadaran. Dia sadar tentang mimpinya. Ya. Dia sadar ada sesuatu dalam mimpi itu. Itu contoh. Berarti bisa dibenarkan ketika kita bermimpi dan mimpi itu sering membawa pesan, itu bisa sangat terjadi, Pak? Bisa. Karena mimpi ada dua jenis kan. Ada mimpi yang datang dari batin bawah sadar. Sering disebut bunga tidur. Bunga tidur. Ya, kalau kita penuh emosi sebelum tidur atau sepanjang hari penuh emosi, nanti dia terproyeksi sebagai mimpi-mimpi yang menakutkan, dikejar ombak besar, misal dikejar gondoruo. Itu tanda-tanda dia dikejar oleh bayangan dirinya. Terus ada mimpi yang datang dari kecerdasan atas sadar, ruhnya. Ini yang sering disebut sebagai mimpi nubuat, mimpi ramalan, atau mimpi sipta namanya. Jadi dia mendapatkan insight-insight itu. Banyak. Dmitri Mendeleev misalnya menemukan tabel periodik zat kimia, itu kan gara-gara mimpi. Kemarin Google juga. Saya baru ngobrol sama Mas Indra ya. Saya itu mimpi. Kebetulan 2 mingguan yang lalu itu nenek saya meninggal. Jadi saya itu di mimpi saya itu ketemu nenek, dan nenek itu suruh membuang semua pusaka. Nah, nggak lama kemudian, Pak Yan, itu keluarga dari nenek saya itu udah berebut tinggalan yang ada itu.
Oh, berarti ini pesannya ternyata. Mungkin seperti itu Pak Wayan, atau seperti apa? Nah, itu yang karena jarang diteliti, sehingga orang tidak melihat bahwa itu memang sebuah pengetahuan.